Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Paisa Miharja dari kelas MN20F. Saya akan mereview materi tentang pengertian investasi syariah. Secara sederhana, investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam investasi yang berbasis syariah, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, alkohol, judi, rokok, dan pornografi dipastikan tidak akan menjadi sumber keuntungan. Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis dengan investasi lainnya. Investasi syariah terbaik yang pertama yaitu investasi saham syariah. Investasi syariah pertama yang bisa kamu jajal adalah investasi saham syariah. Contohnya, saham syariah dapat kamu tentukan pada indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70 yang berisi kumpulan emiten atau perusahaan terbuka dengan bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu reksadana syariah. Bentuk investasi syariah lainnya adalah reksadana syariah. Pada reksadana syariah, perusahaan manajer investasi yang menghimpun dana dari para investor akan menginvestasikan uang pada instrumen seperti saham, obligasi, dan produk pasar uang yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu obligasi syariah. Bentuk investasi syariah selanjutnya adalah obligasi syariah. Meski tidak berbeda dibandingkan dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang dalam jangka panjang, obligasi syariah hanya diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, obligasi syariah sering juga disebut dengan nama suku. Yang keempat yaitu deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk tabungan berjangka yang diterbitkan bank dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini terdapat banyak bank syariah yang menerbitkan produk ini. Yang berikutnya itulah investasi emas syariah. Emas adalah investasi yang halal sesuai syariat Islam. Bahkan sejak lama orang-orang Islam sudah menjadikan emas sebagai alat tukar. Yang keenam yaitu investasi properti. Investasi di bidang properti merupakan pilihan alternatif bagi yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh yaitu P2P lending. Peer-to-peer lending adalah konsep pendanaan yang dapat mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Berikutnya itu tentang keunggulan investasi syariah. Yang pertama itu bebas riba. Keuntungan investasi syariah yang pertama itu bebas riba. Sudah sangat jelas untuk investasi syariah memiliki keunggulan satu ini karena prinsip Islam yang dimilikinya. Yang kedua yaitu minim resiko. Setiap jenis bisnis pasti tentunya memiliki resiko. Lalu apa bedanya dengan investasi syariah? Investasi ini menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekeluargaan sehingga bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga yaitu manajemen Islami. Keunggulan investasi syariah selanjutnya adalah semua proses dan pengelolaan pada bank syariah haruslah didasarkan atas syariat Islam. Nasabah tentu akan merasa lebih aman dan nyaman saat memilih investasi syariah. Yang keempat itu halal. Investasi syariah disebut investasi halal karena pengelolaan investasinya menjamin halal seutuhnya dari hasil yang diperoleh. Prinsip syariah yang dijalani investasi ini mampu membawa manfaat untuk dunia dan dapat dipertanggungjawabkan di mata agama dan Islam. Yang kelima itu mengedepankan kegiatan sosial. Keunggulan investasi syariah lainnya yaitu investasi ini juga digunakan sebagai sarana aktivitas kegiatan sosial. Yang keenam itu resiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa untung bisa rugi. Jika menguntungkan maka harta yang diinvestasikan otomatis akan bertambah. Namun jika sebaliknya yang terjadi maka nilai harta yang diinvestasikan akan menurun. Yang ketujuh yaitu risiko ketidakpastian return. Risiko investasi syariah selanjutnya itu risiko adanya ketidakpastian pada keuntungan dari berbagai sarana investasi yang ada. Risiko ini masih menyangkut pada risiko di atas, namun lebih berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi berbeda. Yang kedelapan yaitu sulit menjual produk investasi. Yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diluangkan kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.